Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pirsawan TV MTA dimanapun berada, para pendengar Radio Persada, Radio MTA, dan radio-radio yang lain yang ikut menyiarkan acara live pada siang hari ini, pada pagi siang hari ini, yang sudah sekian hampir 1 bulan pengajian Ahad pagi ya, yang sifatnya umum, yang berkunjung dari berbagai daerah hampir di seluruh Indonesia ini datang di kantor pusat Majelis Tafsir Al-Quran yang berada di Surakarta untuk sementara waktu ditiadakan karena peraturan pemerintah yang wajib kita taati. Dalam hal ini berkenaan dengan tersebarnya virus corona yang sedang marak di dunia pada hari ini, bahkan termasuk di negeri kita dan di kota kita Surakarta, pusatnya Majelis Tafsir Al-Quran. Itu pun dampak juga terkena peraturan untuk dilarang berkumpul-kumpul dengan jumlah yang banyak ya. Oleh karena itu kami sebagai pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran mentaati peraturan yang ada demi keselamatan kita semuanya. Namun hal ini tidak bisa kita abaikan. Rasulullah SAW bersabda, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, maka orang itu difahamkan tentang agamanya. Nah, untuk paham tentang agama tentu kita mempelajari, mengkaji, yang biasanya setiap Ahad pagi di kantor pusat ini diselenggarakan kajian umum langsung berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mengikuti. Tapi adanya COVID-19 Corona ini bukan berarti kita juga harus berhenti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tolong coba ya Profesor. Surat Taubat ayat 122. Ini perlu dicamkan. Di dalam situasi perang, justru betul-betul perang sedang berkecamuk menghadapi musuh yang resikonya kalau kita tidak membunuh ya dibunuh, mati dengan kata lain. Itu dalam situasi perang. Ini pun tidak boleh kita mengabaikan, seluruh umat Islam mengabaikan agama, pemahaman tentang agama. Allah perintahkan tidak selayaknya orang muslim walaupun situasi perang terus semuanya ikut berperang. Tapi Allah jelaskan harus ada sekelompok manusia
yang tetap yatafaqahu fiddin, mempelajari tentang agama. Yang manfaatnya sangat besar. Ya, sangat besar untuk dirinya sendiri maupun untuk saudara-saudara yang lain yang sedang maju berperang. Karena hakikatnya kata Rasulullah tadi ya, orang tidak mungkin bisa jadi baik tanpa agama. Walaupun perang itu pakai aturan dalam Islam itu. Maka dalam situasi genting perang sekalipun tidak boleh kita mengabaikan tentang pemahaman tentang agama. Apalagi dalam situasi aman. Maka tolong coba dibaca ayat ini. Quran Surat Taubah surat ke-9 ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minat wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Perhatikan ayat ini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Liyanfiru kaffah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Tidak sepantasnya kan Allah menjelaskan, tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang, walaupun ini situasinya situasi perang. Itu tidak dibenarkan seluruh orang mukmin maju perang semua, tapi harus ada. Maka mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka orang-orang mukmin tadi, ya, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Gitu ada? Wala nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Nah, mengapa tidak ada di antara orang-orang mukmin ini, kelompok dari orang-orang mukmin ini yang pergi untuk memperdalam pengetahuan agamanya walaupun situasi perang, ya, situasi perang sedang berkecamuk, itu pun tidak dibenarkan seluruh orang mukmin maju berperang semua. Mengapa tidak ada sekelompok dari orang mukmin yang pergi, ya, dari mereka itu untuk bukan untuk berperang, untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Jadi situasi perang pun tidak boleh kita mengabaikan pengetahuan agama. Karena Nabi kita mengatakan, ya, manusia tidak mungkin akan menjadi orang baik tanpa paham tentang agamanya. Ya. Sehingga kita sebagai seorang mukmin harus meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia ini memahami tentang agama. Ya, memahami tentang agama. Nah, mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan hidup yang sesungguhnya di akhirat kelak. Jadi jangan salah paham. Seolah mempelajari agama itu untuk kebahagiaan hidup di akhirat saja. Keliru kalau kita untuk mencari agamanya kebahagiaan di akhirat saja. Memang kebahagiaan hidup di akhirat itu merupakan tujuan. Tujuan orang hidup berbahagia itu di akhirat.
Jangan di dunia ini mencari bahagia. Dunia itu bukan tempat kebahagiaan. Ya. Allah sudah jelaskan. Ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Setiap jiwa manusia ini supaya mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup di akhirat kelak. Maka Allah perintahkan juga wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Ya, jadi kita beragama itu tidak sekedar cari kebahagiaan hidup di akhirat. Memang tujuan hidup bahagia itu di akhirat. Tapi bukan berarti mengabaikan dunianya. Maka ayat lanjutan tadi Allah menjelaskan wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, cari bahagia hidup di akhirat, tapi jangan kamu lupakan bagian, nasib itu bagian hidupmu di dunia ini. Hidup di dunia jangan dilupakan. Lah untuk menjadi orang baik, ya, baik di dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti, syarat utamanya harus paham tentang agama. Ini Nabi yang mengatakan. Maka siapapun yang mengabaikan sabda Rasulullah ini, jadi apapun kalau dia mengabaikan tentang agama, tidak mungkin akan menjadi orang yang baik. Baik menurut pandangan Allah, baik menurut pandangan Rasulullah. Kalau tidak mungkin menjadi orang baik, siapapun tidak mungkin akan dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Karena apapun yang dimiliki oleh seseorang di dunia ini, apapun wujudnya, harta kekayaan yang banyak, kedudukan yang tinggi, pangkat jabatan yang dikatakan yang mulia, itu semua menurut firman Allah itu kesenangan palsu. Mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang sesungguhnya. Ya, maka kita bisa lihat siapa yang mempunyai jabatan yang paling tinggi di dunia ini, berapa lama bisa menikmati jabatan itu. Siapa yang mempunyai kekayaan yang paling banyak di dunia ini, berapa lama dia menikmati kekayaannya itu. Ini semua sudah diungkapkan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana riwayatnya Qarun, sampai dijelaskan harta kekayaannya aja, ya, kunci-kunci untuk menyimpan harta kekayaan dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat, itu pun keberatan, itu baru kuncinya, belum harta yang disimpannya. Itu menunjukkan Qarun itu orang yang sangat kaya raya. Ya, berapa lama dia bisa menikmati nikmat kekayaan itu. Ya, ketika diingatkan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, diingatkan, carilah bahagia hidup itu di akhirat. Ya, jangan kamu lupa tentang dunia ini. Qarun enggak, malah ketika diingatkan ayat itu malah makin bangkit kesombongannya. Semua kekayaannya dikeluarkan, dipamerkan, beserta seluruh pegawainya keluarkan untuk menunjukkan kekayaan yang berlimpah ruah itu. Apa akibatnya? Ya, karena kesombongan yang luar biasa itu, tidak lama setelah dia memamerkan harta kekayaannya, terjadi bencana alam yang tidak diduga-duga. Akhirnya terpendam. Ya, rumahnya, seluruh harta kekayaannya dan orangnya, Qarun sendiri,
terpendam dalam tanah yang tidak diduga-duga pada saat itu. Coba berapa lama dia bisa menikmati? Orang yang mempunyai jabatan tertinggi sampai diabadikan dalam Al-Quran juga. Siapa itu? Fir'aun. Korun, Fir'aun itu zamannya Nabi Musa. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Untuk pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akibat kesombongan. Menentang peringatan-peringatan Allah. Ya, akibatnya seperti itu. Fir'aun itu orang yang paling ditakuti. Dan rasa yang paling berkuasa. Ya. Sampai dia ingin melihat Tuhannya Musa. Dia suruh membuatkan tangga yang paling tinggi. Ya. Dia ingin mendaki naik tangga itu sampai puncaknya untuk melihat mana Tuhannya Musa yang katanya di atas itu. Ya, nah, daki betul dia tidak menemukan. Ya. Ya, tampaknya pandai tapi bodoh, apalagi zaman sekarang. Orang mau lihat Tuhan ke atas. Ya. Walaupun dibuatkan tangga setinggi apapun, berapa bisa manusia membuat tangga itu. Sekarang bisa naik pesawat lebih tinggi dari seluruh tangga yang ada. Bahkan naik pesawat lebih dari itu semuanya teratasi. Tidak akan bisa menemukan Tuhan di sana. Tidak akan bisa menemukan Tuhan. Nah, Fir'aun setelah dibuatkan tangga yang paling tinggi, naik sampai puncak, tidak bisa melihat Tuhan, akhirnya makin bangkit kesombongannya. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Manusia padahal mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena dia yang paling berkuasa, jabatan yang paling tinggi, ya, kekuasaan yang luar biasa sudah. Ya, sampai melebihi menempatkan dirinya sangat melampaui batas, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sampai dia tidak berhenti di situ aja, mau membunuh Musa beserta pengikut-pengikutnya karena yang mendakwai dia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongannya, akhirnya Fir'aun beserta bala tentaranya mengejar Musa, mau ditangkap, mau dibunuh. Ya. Nah sudah, pada saat itu lari Musa beserta bala tentaranya karena dikejar Fir'aun beserta bala tentaranya. Larinya ke arah Laut Merah pada saat itu. Ya sudah, Fir'aun beserta bala tentaranya yakin pasti bakal tertangkap Musa dan pengikut-pengikutnya. Karena lari ke laut. Ya, lari ke laut. Bagaimana untuk menyeberangi laut kan tidak mungkin. Belum ada jembatan seperti sekarang. Nah, kalau sekarang di Surabaya itu ada Suramadu, ada jembatan yang melintang dari Surabaya sampai Madura. Ya, bisa nyeberang lewat atas laut. Kalau dulu tidak ada. Apa kata Musa? Ya sudah. Tidak ada kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah terjepit di situ, jalan keluar diberikan oleh Allah. Secara tiba-tiba Allah perintahkan kepada Musa, ya, wadrib asokal bahar. Hai Musa, pukulkan tongkatmu itu pada laut. Langsung Musa memukulkan tongkat yang dibawanya pada laut, terbelahlah laut itu menjadi dua. Jadi jalan yang bisa ditempuh oleh Musa beserta pengikut-pengikutnya, orang-orang yang beriman. Ya, mata gelap, campur marah yang tinggi, Fir'aun beserta bala tentaranya ikut mengikutinya. Masuk ke dalam laut tadi. Nah, setelah Musa sampai di tepi bisa mendarat, Musa dan bala tentaranya, ya, laut tadi
ditemukan lagi oleh Allah. Air yang bersibak tadi ditemukan lagi, tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya. Sudah habis riwayatnya. Berapa lama dia bisa menikmati ya, kekayaannya, kekuasaannya, kesombongannya, berapa lama? Itu semua diabadikan dalam Al-Quran. Kalau orang Islam, kalau itu cerita atau riwayat dalam Al-Quran, tentu meyakini 100%. Karena Quran itu dikatakan la raiba fihi. Ya, tidak diragukan kebenarannya dalam Al-Quran. Semuanya isinya pasti benar. Mengapa itu zaman Nabi Musa masih diabadikan di dalam Al-Quran? Ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah tidak diragukan kebenarannya. Maka bukan pada zaman Nabi Muhammad saja, sejak pada zaman Nabi dahulu yang menentang Allah, menentang Rasulnya, pasti akan mengalami kehancuran. Hancuran. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini, sudah terlalu lama rasanya. Ya, kalau kita biarkan begitu, sudah dengan teknologi modern sekarang, kajian tidak perlu berhenti, bisa. Ya, ambil didengarkan di rumah masing-masing. Lalu teknologi yang modern ini kita bisa bicara, bisa diikuti pengajian baik dari rumah masing-masing, bisa interaktif juga seperti berhadapan sampai nanti ya virus corona yang menakutkan dunia ini berakhir. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan seluruh orang-orang yang pada dirinya, yang taat takwa kepadanya. Coba tolong bacakan surat Ibrahim ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Terus Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaan bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nah, perhatikan ayat itu. Nah, itu diperhatikan dari ayat yang pertama sampai yang dibaca terakhir ayat 4 tadi ya. Nah, Ayat 3. sampai ayat 3. Di situ Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu ya, Al-Quran itu kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Allah maksudnya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk kegelapan, bukan untuk menjadikan manusia sempit, bukan untuk menjadikan manusia itu bingung, jalan buntu, enggak, justru dikeluarkan oleh Allah. Ya, Allah turunkan lalu Quran ini kitabun anzalnahu ilaika,
Untuk apa? Lituhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minadzulumati ila nur, dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang, biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, maksudnya Allah, ila siratil azizil hamid. Jadi dikeluarkan ke jalan yang terpuji. Allah yang maha kuasa, maha kuat, dan maha terpuji, mengeluarkan manusia ini dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Ya. Maka dari itu orang yang tidak paham tentang agama, hidupnya tidak akan keluar dari kegelapan. Bahkan akan selalu dilindungi rasa khawatir, ketakutan. Ya. Orang yang terlalu mencintai dunia, lupa akhirat, dikatakan oleh Allah, wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran ini, ya, akan diancam oleh Allah kecelakaan yang besar, akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Mereka itu siapa? Ya. Siapa mereka yang ada? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Orang yang mencintai dunia, alal akhirah, lebih daripada mencintai akhirat. Orang yang mencintai dunia lebih daripada kecintaannya terhadap akhirat. Wa yasudduna an sabilillah, menghendaki supaya jalan Allah yang lurus menjadi bengkok. Wa yabghunaha iwaja, ya, jalan Allah yang lurus ini supaya bengkok. Maka orang yang semacam itulah ulaika fi dhalalim ba'id, kesesatan yang jauh. Mereka itu yang akan mendapat kesesatan yang jauh. Maka dari itu Allah sudah perintahkan tadi, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Jangan mencari bahagia di dunia. Apapun yang kita miliki di dunia itu sifatnya sangat sementara, tidak hanya sementara, menipu. Mata'ul ghurur, ya, mata'un qalil, kesenangan yang sangat sedikit. Kesenangan sedikit pun menipu. Maka jangan suka dengan kesenangan tipuan, dengan palsu. Cari bahagia hidup di akhirat. Orang yang cari bahagia hidupnya di akhirat bukan berarti dunianya harus melarat. Coba tolong dibaca surat Asy-Syura ayat 20. Bukan hidupnya harus kesayak-sayak, ya, kesulitan hidup. Tidak, justru Allah menjamin. Kalau kamu menghendaki kehidupan akhirat, dunianya disertakan oleh Allah. Tapi kalau hidup hanya dicari keduniaan saja, ya, akan diberikan sebagian. Tidak semua keinginan dunia yang kita inginkan itu akan diberikan oleh Allah, tidak. Sebagian, itu pun sebagian kecil, bukan semua. Bagian kecil diberikan. Ya. Nah di akhirat, mau tidak mau kita tuh akan kembali ke akhirat. Dikatakan oleh Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya, maka nanti di akhirat nanti nggak ada bagian. Maka dalam surah Ibrahim tadi diterangkan kan, orang yang mendapat kecelakaan yang besar, orang yang mencintai dunia lebih daripada mencintai akhirat. Bahkan sama sekali tidak terfikir tentang akhirat. Dirasanya hidup itu hanya dunia ini aja. Kita mempunyai, diberi kekayaan oleh Allah, keduniaan, diberi jabatan yang tinggi, seolah itu hidup yang sukses. Jadi sombong. Nah, bisa dinikmati sebentar saja, nanti mendapat adab yang sangat pedih. Ya, dibaca coba. Surat Asy-Syura nomor surat 42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat,
akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Siapa yang hidup itu mencari kebahagiaan hidup di akhirat, yang Allah sudah perintahkan, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Cari bahagia hidup di akhirat. Ya. Nah, siapa yang mencari dalam hidup ini, mencari bahagia hidup di akhirat, Allah jelaskan, ya, diterangkan di situ oleh Allah, nazid lahu fi harsihi, akan ditambah oleh Allah. Kalau mencari hidup bahagia di akhirat, tidak hanya kebahagiaan di akhirat yang akan didapat, dunia pun akan disertakan. Jadi jangan kok terus kalau mencari hidup di akhirat dunianya rekoso, kesayak-sayak, sengsara, tulo-tulo, tidak, ditambahkan oleh Allah. Akhiratnya dicapai karena itu tujuannya. Dunianya disertakan juga oleh Allah. Tapi barang siapa? Wa man kana yuridu harsad dunya. Tapi siapa yang menghendaki hanya kebahagiaan hidup di dunia, ya ini ingat ini, siapa yang tujuan hidup itu hanya menghendaki kesenangan hidup di dunia. Allah katakan nu'tihi minha, ya, akan diberikan sebagian minha, sebagian dunia yang diinginkan tadi akan diberikan sebagian. Tidak semua yang menjadi keinginannya diberikan, tidak semua, sebagian, ya, sebagian kecil saja. Ya, coba kita renung, kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita miliki dan apa yang kita inginkan, ya, kita memiliki apa dan apa yang kita inginkan yang belum bisa dimiliki. Coba direnung masing-masing selama hidup di dunia ini menginginkan apa. Sejak menginginkan, nah saat hidup di dunia ini, sekarang yang sudah bisa kita capai, kita miliki apa. Ya, belum semua keinginan kita di dunia terpenuhi kan. Dan itu memang janji Allah, tidak mungkin semua keinginanmu dunia akan diberikan. Ya, sebagian saja. Sebagian diberikan. Sampai menjelang mati pun belum semuanya terpenuhi keinginannya. Masih banyak hal-hal yang belum terpenuhi dibanding yang sudah terpenuhi. Nah, terus nanti bagaimana akibatnya? Wa malahu fil akhirati min nasib. Setelah selesai hidup di dunia ini, mau tidak mau kita akan dihalau masuk alam akhirat. Dan di akhirat dapat apa? Wa malahu fil akhirati min nasib. Nasib itu bagian. Karena hidupmu yang kamu cari hanya dunia saja, dah selesai hidupnya di dunia ini, sudah masuk ke akhirat gak dapat bagian apa-apa, ya, gak dapat bagian apa-apa, karena memang tidak ingin mencari bekal untuk hidup akhirat, enggak. Maka kalau orang yang beriman arahkan oleh Allah, carilah bahagia hidup di akhirat. Nah, untuk mencari kebahagiaan di akhirat bukan berarti supaya dunia ditinggal, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu tuh hidup di dunia, jangan kamu lupakan. Bagianmu di dunia jangan kamu lupakan. Kamu di dunia butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, jangan dilupakan. Ya, dicari. Ya, berusaha untuk mendapatkan makan, berusaha mendapat pakaian. Allah akan beri jalan. Tidak akan dibiarkan oleh Allah, apalagi orang yang beriman. Orang kafir saja kalau mendapatkan, mengharapkan dunia diberi oleh Allah, apalagi orang yang beriman. Pasti akan diberi oleh Allah. Dan yang diberikan oleh Allah pada orang yang beriman tentu yang lebih baik. Karena orang yang beriman itu untuk mendapat dunia pun tidak asal mendapat banyak, tidak. Lalu dia akan memperhatikan. Karena perintah Allah,
supaya memperhatikan yang halalan thayyiban, yang halal dan yang baik, bukan sekedar yang banyak. Kalau banyak tidak halal atau tidak baik, apa artinya? Akan membawa celaka di hidupnya yang sesungguhnya di akhirat nanti. Sedang hidup di dunia ini hanya sementara. Maka sementara aja kok kita harapkan sampai kita merelakan kepentingan hidup yang sesungguhnya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, melalui media ini, walaupun sekarang ini oleh pemerintah kita belum mau dibuka lagi sampai kapan ini masih diperpanjang, bukan berarti kita oleh pemerintah juga untuk berhenti kita mengkaji, karena itu perintah Rasulullah SAW, perintah Allah Quran diturunkan oleh Allah itu liyadabbaru ayatihi, supaya dikaji tiap-tiap ayatnya. Dengan mengkaji tiap-tiap ayatnya itu liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat supaya dapat pelajaran. Lah pelajaran itulah diterangkan oleh Allah dalam surat Ibrahim tadi, akan bisa mengeluarkan kamu manusia dari gelap gulita. Ibaratnya berjalan nggak ngerti tujuan karena gelap gulita, masuk ke alam yang terang benderang, terang benderang, hidup dengan terang benderang berarti jelas apa yang harus dilakukan, kemana kita harus berjalan, apa yang dituju dalam hidup ini, apa kesudahannya yang akan diperoleh, dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Nah ini semua syarat untuk menjadi orang baik. Dikatakan oleh Rasul dengan singkat, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka orang itu difahamkan tentang agamanya. Itu harus kita pegang. Maka kita jangan hanya ingin mencapai kekayaan yang banyak, berlimpah ruah, pangkat yang tinggi, kalau tidak menjadi orang baik akan tertipu kita nanti. Hidup di dunia ini paling berapa lama? Mata ungkolil, kesenangan yang sedikit sekali. Sesudah itu masuk alam akhirat, waktu yang tidak terbatas. Tidak ada batas waktunya, selama-lamanya di sana. Bukan kesenangan yang sebentar, sedikit, kesenangan yang menipu, tapi tidak, kesenangan yang sesungguhnya. Maka kita yang capai kesenangan yang, kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan palsu, bukan kesenangan semu, tapi semua yang di dunia ini semuanya semu, palsu, menipu. Maka jangan terperdaya dengan tipuan. Oleh karena itulah mari kita melalui mimbar ini kita perhatikan bagaimana supaya kita tetap, walaupun situasi sedang tidak diizinkan berkumpul-kumpul, untuk menanggulangi mewabahnya, menyemarakkannya penularan corona ini, tapi tidak menghalangi kita dalam menuntut ilmu, pemahaman tentang agama. Situasi perang campuk pun Allah tidak membenarkan kalau orang semua perang. Harus ada sebagian umat Islam yang khusus mendalami tentang agama supaya dapat memberikan nasihat orang-orang yang tidak sempat mendalami agama karena sedang perang tadi. Di samping itu supaya bisa menjadi orang baik yang sesungguhnya, menjadi orang yang selamat hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Inilah antara lain untuk mengawali kajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari brosur, dan kalau kita lihat brosur yang kita dengarkan bersama tadi, semuanya itu ajaran praktis semua, bukan sesuatu yang sulit, mudah dipahami. Hanya kadang-kala sulit diamalkan. Mengapa sulit diamalkan? Karena tidak ada keyakinan yang mantap dalam hati. Walaupun mudah, kalau tidak yakin tidak akan diamalkan.
Maka seolah agama itu sulit, padahal sangat mudah dipaham. Dari ayat-ayatnya, dari hadis-hadisnya, semua mudah. Jalan menuju surga pun mudah. Jadi Nabi ditanya, apa jalan menuju ke surga? Itu diterangkan juga dengan singkat, mudah, paham, jelas. Ya. Hanya kita itu kadang-kadang tidak yakin. Ya, tidak yakin. Nah, karena tidak yakin ini menjadi penghalang untuk mencapai kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari brosur. Ya, ada pertanyaan terkait dengan brosur. Yang pertama di halaman 1, surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ayat ini mohon dijelaskan pada kalimat dan katakanlah perkataan yang benar. Ini kaitannya dengan Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu, itu dikaitkan bagaimana, Ustaz? Antara perkataan yang benar kemudian Allah memperbaiki bagimu amalanmu dan mengampuni dosamu. Nah, itu kan sudah jelas kan? Perintah Allah sudah jelas di situ diterangkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar. Kalau kamu berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum. Kalau perkataanmu selalu benar, Allah memperbaiki amal-amalmu. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Coba hadis Nabi yang dikatakan. Apa hubungannya? Nabi menjelaskan. Ya. Karena perkataan yang benar dengan jujur itu bersatu dalam surga. Satu dalam surga. Sedangkan kebohongan ya, dan dusta ini bersatu dalam neraka. Ya, hadis halaman 4 masuk ke 5. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannati wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nari. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di surga. Dan jauhilah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan dan keduanya di neraka. Paham jelas ya? Jelas sekali ya. Rasulullah menjelaskan, alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Wajib kamu itu berbuat jujur. Alaikum bisidqi. Halaman berapa tadi? 4 masuk ke 5, Ustaz. Halaman 4 masuk ke 5 ya. Itu jelaskan, alaikum bisidqi. Fa innahu ma'al birri. Fa innahu ma'al birri. Jadi wajib tatamu berlaku jujur. Ya. Karena jujur itu bersama kebaikan. Jujur, ya, tidak berkata bohong, jujur, itu menyatu dengan kebaikan. Nah, keduanya, jujur dan kebaikan itu bersatu di dalam surga nanti, menyatu di dalam surga.
Ya. Maka yuslih lakum a'malakum, kalau kamu berkata jujur, Allah memperbaiki amalmu. Ya, dan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Kalau orang berbuat jujur, tidak berbuat bohong, tidak dusta, itu keduanya itu menyatu di dalam surga. Ya, orang masuk surga tentu dosanya diampuni semua oleh Allah. Tidak ada orang berdosa tidak diampuni oleh Allah masuk surga. Semua orang masuk surga itu dosanya sudah diampuni oleh Allah semua. Ya. Maka Rasulullah SAW, coba halaman 4 yang di tengah itu. Alaikum bisidqi. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yatakharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yatakharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Ya, ada yang dulu. Mana sulitnya? Mudah tadi dipahami? Wajib kamu semua manusia berlaku jujur. Wajib. Wajib itu kalau dilaksanakan mendapat pahala. Ya, kalau ditinggalkan dosa. Jadi kita jujur itu wajib. Maka dosanya diampuni oleh Allah. Pahalanya diperbanyak oleh Allah. Ya. Maka ayat tadi menjelaskan bahwa kalau kamu berlaku jujur itu yuslih lakum a'malukum, akan memperbaiki amal-amalmu. Ya. Karena jujur itu dikatakan oleh Rasul, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur itu ya jalan menuju kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, kebaikan itu yang membawa kamu ke surga. Ya. Mudah tadi paham? Kalau kita ingin masuk surga, jujur. Berlaku jujur, jangan bohong. Kalau kita ingin jauh dari neraka, wa iyyakum wal kadziba. Jauhi sifat bohong. Dusta, bohong. Iyyakum wal kadziba. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena bohong itulah jalan menuju kejahatan, kejelekan. Nah, kejahatan itu kejelekan tadi yang menuntun manusia yahdi ilan nar, menuju neraka. Ya, sulitnya di mana? Mudah tak sebetulnya? Ingin masuk surga jujur. Ingin jauh dari neraka, hindari bohong. Jujur itu sebetulnya mudah kan? Difahami mudah. Hanya menjalani jujur itu yang kadang-kala hawa nafsu kita yang menjadikan susah, berat. Jujur itu mudah, berkata apa adanya sudah. Maka Nabi sampai mengatakan qulil haqqa walau kana muron. Katakan yang sebenarnya, walaupun nanti akibatnya pahit. Akibatnya pahit. Ya, akibat pahit, kalau kamu mengatakan sebenarnya, itu yang paling baik. Walaupun nanti akan pahit, tapi akhirnya nanti kamu akan bahagia. Surga. Karena mengatakan dengan apa adanya, dengan kejujuran. Sehingga agama Islam sangat mudah difaham. Jujur sebetulnya mudah tak? Sulitnya di mana? Jujur katakan apa adanya, udah apa adanya, jujur udah. Kalau salah katakan ya saya salah. Ya. Kalau kamu mengetahui saudaramu berbuat salah, katakan salah walaupun itu saudaramu.
Jangan karena itu saudaramu kamu tahu berbuat salah, ya, kamu membela seolah-olah dibenarkan karena itu saudaramu. Nah, sebetulnya hatinya ngerti, sebetulnya ini salah. Mengapa saya katakan benar? Karena saudara saya. Letaknya kesulitannya di mana? Kan dirinya sendiri yang mempersulit. Ya. Sebetulnya kalau itu katakan apa adanya sudah, tidak usah mikir yang lain-lain. Wong saya tahu itu salah, katakan salah. Ya. Kalau itu tahu saya salah, katakan benar. Nah, nanti kalau dituntut padahal terbukti kesalahannya, kita akan mencari jalan untuk membenarkan kesalahan yang saya ketahui tadi. Bagaimana supaya bisa saya membuat kata-kata sebetulnya salah, saya katakan benar itu bagaimana, kan? Jadi mumet. Tapi kalau katakan apa adanya sudah selesai. Nah, itu sebenarnya. Bohong juga begitu. Bohong itu sebenarnya suatu pengertiannya sangat mudah. Nabi kita mengatakan hindari sifat bohong. Bohong itu yang menjadi manusia jahat itu karena bohong. Nah, kejahatan itu yang bawa kamu ke neraka. Maka orang itu kalau punya sifat jujur, menjauhi bohong, dah dijamin masuk surga itu. Nah, maka yusrih lakum a'malukum. Kalau kamu jujur, amal-amal baikmu akan diperbaiki oleh Allah. Nah, amalmu akan jadi baik. Karena orang jujur nggak mau bohong sehingga amalnya selalu baik. Di samping itu, karena orang yang selalu beramal kepada baik, kepada kebaikan tadi, maka Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu jauh dari kebohongan berarti kan terhindar dari dosa-dosa, diampuni semua dosa-dosamu. Nah, sebenarnya Islam itu sangat mudah dipahami. Ya, hanya sulit diamalkan karena perperangan antara hawa nafsu yang cenderung kepada kebohongan tadi dengan akal sehat yang cenderung kepada kejujuran. Tahu perintahnya jujur, tapi mengapa saya berbuat bohong? Nah, kita bukan agamanya yang sulit kan? Yang sulit kan dirinya sendiri. Tahu kalau ini, ya, kata-kata ini bohong kok saya katakan. Mengapa saya tidak memilih yang benar, yang jujur? Nah, dirinya sendiri kan yang nyalai tadi. Banyak hadis-hadis tadi yang kalau kita terapkan itu sebenarnya tidak ada yang sulit dalam pemahaman. Mengapa? Saya tahu ini benar, saya harus mengatakan benar, tapi malah saya mengatakan ini salah. Nah, siapa yang menyuruh kamu berkata salah tadi padahal itu benar? Kan dirinya sendiri. Ya, mungkin ada lagi. Berikutnya masih di halaman 1, surat Shaf ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Berkaitan dengan ayat ini, di zaman sekarang banyak orang yang menebar janji karena ada sesuatu yang tidak diraih. Misalnya saat pilkada atau pilpres, tapi janji itu tidak dipenuhi atau dilaksanakan. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan ayat tersebut? Iya, itu sebenarnya sudah terkena. Ya, yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi ada sudah masuk itu. Ya, alaikum bisidqi, wajib kamu berbuat jujur. Wa iyyakum wal kadziba, jangan berbuat bohong. Ya, fa inna sidqa yahdi lal birri. Kebaikan itu, kejujuran adalah pangkal kebaikan. Kejujuran itu pangkal kebaikan. Yang itu yang membawa kamu ke surga. Wajib kamu menjauhi bohong. Fa innal kadziba yahdi lal, ya. Fa innal kadziba yahdi lal fujur. Bohongan itu jalan menuju ke kejahatan, kejelekan. Nah, kejahatan, kejelekan itu yang membawa kamu ke neraka. Maka itu tidak terkena
kepada orang yang mau nyalon presiden, nyalon bupati, gubernur, nyalon lurah. Tidak hanya itu saja, berlaku umum, siapapun. Ya, siapapun. Kalau memang kamu menjadi orang yang menjadi pemimpin yang jujur, ya, jujurlah kamu. Jangan mau menjadi pemimpin sudah bohong. Nah, sekarang kalau tidak bohong, tidak akan jadi pemimpin. Maka karena syarat menjadi pemimpin harus bohong, saya tempuh. Ya sudah, dapatkan itu. Itu yang kamu dapat. Tapi akibatnya, berapa lama kamu menjadi pemimpin dengan kebohongan tadi, berapa lama? Paling 5 tahun kan di Indonesia. Kalau diperpanjang 10 tahun. Ya, 10 tahun kamu menjadi pemimpin karena bohong. Setelah itu kamu mau jadi apa? Fa'aina tadhabun. Setelah selesai kamu memimpin nanti, kemana kamu pergi? Kepemimpinanmu akan kamu bawa terus? Itu kesenangan hanya mataun qalil. Apalagi kamu memimpin dengan kebohongan itu, walaupun kamu jadi pemimpin, hatimu tidak tentram. Hatimu tidak tenang. Ya. Karena walaupun yang dibohongi mungkin sudah lupa, tapi hatimu sendiri tidak bisa membohongi kepada Allah, tidak bisa membohongi dirinya sendiri pun nggak bisa membohongi dirinya bahwa saya menjadi pemimpin itu karena saya bohong. Itu tahu dirinya, tahu. Ya, saya mengingkari janji itu tahu, dirinya tahu, Allah tahu. Kalau dirinya, kalau orang lain mungkin udah lama wes rasa digagas, tapi Allah nggak mau dilupakan begitu. Ya, coba dibaca ayatul munafiqi salasun tadi. Hadis Nabi tadi loh. Halaman 8 mungkin. 8. Ya, halaman 8 itu. An Nabi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Rawahul Bukhari. Bukhari, hadis riwayat Bukhari, tidak diragukan kebenarannya. Ya, perawinya sahih. Terus dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda kemunafikan itu ada 3. 1. Apabila berbicara ia dusta. 2. Apabila berjanji menyelisih. Dan 3. Apabila diberi amanat ia khianat. Nah, coba kamu renungkan dengan pertanyaanmu tadi. Hadis itu aja sudah cukup menjawab dengan tuntas itu. Jelas dan tuntas. Nabi kita mengatakan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia bicara bohong. Bicaranya bohong. Itu munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanat, diberi kepercayaan untuk memimpin suatu daerah atau untuk mengurus sesuatu perkara, dipercaya pada dirinya. Khana, tapi dia khianat. Tidak melaksanakan seperti apa yang diamanatkan, tapi dia khianat. Ya, untuk mengurus pajak misalnya, mengut pajak masuk negara, ternyata telah pajak dapat dia tarik dari rakyat, tidak dimasukkan negara, dibawa kepentingannya sendiri untuk lari atau untuk seneng-seneng sendiri, itu khianat. Itu satu contoh. Dan ini tidak hanya mengenai itu, apa saja. Yang penting diperhatikan sabda Rasulullah nih. Tanda orang munafik itu 3. Kalau bicara bohong.
Maka kalau orang mukmin dalam halaman pertama tadi kan diterangkan oleh Allah ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Takwalah kepada orang yang beriman, takwa pada Allah. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Jangan bohong. Orang yang beriman itu kalau berkata benar, qawlan sadida. Kalau perkataanmu bohong, kamu bukan orang beriman tapi munafik. Bedanya iman karo munafik gitu. Ya, munafik. Kalau berjanji mengingkari, janjinya akan begini akan begitu, setelah ya nyata betul janjinya tidak ditepati, tidak menepati janji ini, kata Nabi itu munafik. Walaupun dirinya merasa saya dulu berjanji begini-begini, tapi setelah saya diberikan keamanan betul kok janjinya tidak saya laksanakan. Itu dirinya mengerti bahwa saya pernah berjanji begini tapi tidak saya laksanakan. Dirinya sendiri aja tidak bisa membohongi, apalagi Allah. Ya. Catat, kamu pernah berjanji begini tapi kamu bohong, tidak kamu tepati janjimu. Wa idza tumina khana, diberi amanat, dipercaya untuk mengurus sesuatu hal, dipercayakan kepadamu, urus dengan baik, ternyata tidak kamu urus dengan baik, tapi kamu urus untuk kepentingan pribadimu, khianatan namanya. Lah ini tanda munafik. Ya, tapi orang-orang yang ngomong munafik kene ora apa-apa, yang penting entuk ben munafik. Tapi saya kan terpenuhi apa yang saya inginkan, ya sudah rasakno. Berarti orang itu terlalu mencintai dunia daripada akhirat. Dengan cara apapun, dengan ingkar janji, dengan bohong, dengan munafik, ditempuh untuk mendapatkan dunia. Nah ini namanya tadi lebih mencintai dunia dalam surat Ibrahim tadi ya, daripada akhirat. Ya, kita yang munafik ya ora apa-apa, memang di dunia ini enggak apa-apa. Tapi ingat, ya, kata Rasulullah tadi, ada kaitannya dengan firman Allah. Nabi hanya menunjukkan sifat munafik itu 3. Bicara bohong, kalau janji ingkar, dipercaya khianat. Wes kita ora apa-apa toh. Ya. Nanti kan wes rampung tugasnya, nanti wes seolah-olah semua udah lupa, tapi Allah mencatat. Ya. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Dah, dengan kemunafikanmu semua yang kamu inginkan terpenuhi, tercapai. Tinggal tunggu akibatnya. Ya, akibat munafik tadi kata Allah fit darkil asfali minan nar. Nanti kamu akan masukkan neraka yang paling bawah. Ya, kita bicara neraka nek urip ini kalah neraka nggone ngendi gitu. Ya. Maka itulah, tunggu aja. Apa yang kamu paidu, apa kamu, tinggal kita menunggu, kamu dan saya sama-sama menunggu, kata Rasulullah, kata Allah, Rasulullah perintahkan, Allah mengatakan antara kamu dan saya tinggal menunggu. Tunggu saja. Kalau kamu tidak percaya akibat kemunafikan sekarang ini, tunggu. Nanti fit darkil asfali minan nar. Tempatmu di neraka yang paling bawah. Percaya boleh, tidak percaya boleh, tapi semua akan terjadi. Ya ini maka pertanyaan tadi dengan hadis ini sudah menjawab tuntas lengkap, apalagi yang diharapkan. Maka hati-hati, kita jangan suka bohong, jangan suka mengingkari janji, jangan suka mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kita. Akibatnya sangat fatal. Ya. Kalau mengingkari janji, bohong, di dunia itu masih ada yang bisa membela. Kayak sebetulnya bohong, mestinya dihukum supaya bebas dari hukuman, ada pembela-pembelanya untuk membebaskan. Tapi di hadapan Allah, ya, bapak nggak bisa membela anak nggak bisa membela bapak, saudara apalagi tetangga. Nggak bisa semuanya tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap Allah apa yang sudah dilakukan. Nah, perhatikan itu. Ya. Mungkin bisa dipahami itu.
Masih ada pertanyaan? Berikutnya masih di brosur halaman 3, surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Ini mohon dijelaskan pada kalimat bisikan orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebajikan. Ya kan? Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Setiap saat manusia itu dikatakan oleh Rasulullah didatangi dua bisikan. Setiap saat. Bisikan jahat dan bisikan baik. Ya. Bisikan jahat itu bisikan setan, bisikan baik bisikan malaikat. Nah, setiap saat, apalagi orang mau berbuat baik, mau infak, ya, setiap mau infak di jalan Allah datang bisikan setan, ya, membisikkan setan itu. Ketika orang mau infak di jalan Allah itu terbayang kebutuhan-kebutuhannya. Daripada uang kamu infakkan untuk ini, wah nanti untuk membayar SPP anaknya, wah untuk kepentingan nanti kalau sakit untuk berobat, oh nanti kepentingan ini, nah semua. Sehingga untuk melaksanakan infak tadi di jalan Allah, bisikan-bisikan setan itu lebih kuat. Akhirnya nggak jadi. Kalau bisikan setan, ya, bisikan setan yang jelek itu kuat malah. Walaupun pernah ngalami, saya orang judi ya, kalah. Sekarang saya punya uang, tinggal siap untuk membayar SPP anak saya sekolah besok. Mau ada judi lagi. Kemarin sudah kalah itu, muncul bisikan yang kuat. Bisikannya apa? Untuk ikut lagi. Yang kemarin kalah itu dilupakan, seolah-olah malah bisikannya kamu ikut ini untuk menebus kekalahanmu yang kemarin. Kalau kemarin kalah 1 juta, ini nanti kamu ikut menang 2 juta, itu berarti sudah untung 1 juta. Tidak terbayang lah, maka bisikan jahat tadi yang muncul. Lah bisikan jahat inilah bisikan setan. Biasanya lebih kuat daripada bisikan malaikat. Maka tidak ada di sini terangkan bisikan-bisikan. Ya. Bisikan yang pantas diterima. Bisikan yang baik itu, ya, man amara bisodakotin, memerintahkan bisikan untuk bersedekah, lah itu baik. Ya, tapi setiap akan bersedekah, wallahu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya, kalau kamu akan sedekah, tadinya tidak ingat apa, telah mengeluarkan sedekah, terbayang kebutuhan-kebutuhan yang nanti tidak akan tercukupi kalau ini uang saya sedekahkan. Buat saya gunakan untuk yang lain yang lebih banyak, manfaat untuk menutup sekolah, untuk menutup SPP, untuk menutup kebutuhan ini sudah terbayang. Itulah. Nah, bisikan yang begitu itu tidak dibenarkan. Maka yang benar itu bisikan untuk sedekah. Au ma'ruf atau beramal baik. Bisik manusia beramal baik, tadi saya katakan
Nabi kita mengatakan setiap saat manusia didatangi dua bisikan. Bisikan malaikat dan bisikan setan. Bisikan malaikat itu selalu membisikkan orang untuk kebaikan-kebaikan. Nah, maka itulah kalau bisikan setan selalu mengarah kepada kejahatan. Maka pada ayat ini bisikan malaikat yang harus ditaati. Itu bisikan yang man amara bisodakotin au ma'rufin, mengajak orang bersedekah atau berbuat baik, au islahum bainan nas, atau bisikan yang mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kalau orang berselisih, ya mestinya kita menurut tuntunan Quran fa aslihu baina hawaikum, bisikan baik itu damaikan, islahkan di antara yang berselisih. Nah, bisikan setan lain lagi, ya. Yang terjadi perselisih diperbesar malah, biar jadi perselisihannya tidak hanya berhenti perang mulut saja, kalau perlu sampai perang fisik, tapi itu setan. Nah, maka itulah bisikan setan inilah yang lebih kuat. Maka Allah perintahkan pada ayat ini, apabila kamu melihat orang, Allahnya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia bersedekah, ya, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah ini, jadi ada orang berselisih kita damaikan, itu bisikan baik, ya. Daripada kita mengajak orang berbuat jelek, ngajak orang berbuat baik, itu bisikan baik, ya. Daripada kita untuk membelanjakan dan untuk mubadir, sedekahkan, itu bisikan baik. Itu bisikan-bisikan itulah yang dikatakan oleh Allah bisikan yang bermanfaat, yang baik. Maka dijanjikan oleh Allah, ya, bisikan baik tadi dilakukan untuk mengharap ridhonya Allah, mengharap pahala dari Allah supaya Allah meridhoi. Maka siapa yang mengharapkan keridhaan Allah, melaksanakan bisikan-bisikan yang baik tadi, kami memberikan padanya pahala yang besar. Itu janji Allah itu. Kalau Allah berjanji tidak mungkin akan dipungkiri. Ya, saya itu dulu ya. Ya, baik, saya rasa untuk pengajian perdana pada Ahad pagi ini saya cukupkan sekian dulu. Ya. Saya bisa disambung di hari-hari yang lain. Hanya tekanan saya waktu sekarang, karena peraturan, karena keadaan yang mencekam dunia ini, sehingga kita adakan kajian secara bersama. Itu pun ya sementara waktu dilarang untuk membatas penyebaran virus yang sangat menakutkan ini. Tapi Allah masih beri jalan keluar dengan teknologi yang canggih, dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita dari kru TV, ya, beserta dengan peralatan-peralatan yang canggihnya. Ya, pengajian tidak harus berkumpul datang di suatu tempat, tapi bisa mendengarkan dari rumahnya masing-masing, sehingga untuk menjadi orang baik tidak tertutup. Apa yang dikatakan Rasulullah, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang kehendaki oleh Allah menjadi orang baik, difahamkan tentang agamanya. Maka untuk paham tentang agama bisa melalui kajian-kajian walaupun dari jarak jauh, tapi asal memperhatikan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah semua bisa diterima dengan baik. Pada saatnya dengan pertolongan Allah mudah-mudahan situasi yang begini segera Allah berikan keamanan, ya, berikan kenyamanan, umat Islam bisa bertatap muka, berdialog langsung, bisa berjabat tangan, bisa ya, untuk melaksanakan sebagaimana kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian insya Allah kalau pertolongan Allah sudah turunkan kepada kita semua, tidak ada kesulitan bagi kita. Nah sekarang dan kesulitan untuk berkumpul, kita taati dengan peraturan yang ada, ya, namun jangan menghalang untuk
untuk memperdalam pengetahuan agama, karena itu perintah Allah, perintah Rasulullah yang tidak bisa diabaikan, ya, tidak bisa berjalan bertemu tatap muka langsung. Allah memberi jalan lain yang bisa tetap mengkaji, mendalami agama Allah ini walaupun dari jarak jauh di rumahnya masing-masing, tetapi tidak mengurangi hikmat hati Anda. Dialog langsung pun masih bisa. Maka dari itulah untuk pagi hari ini saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah pada saat-saat yang akan datang, mudah-mudahan sudah cair situasi yang begini, bisa ketemu lagi di Majelis Pusat Majelis Tafsir Al-Quran di Surakarta sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Baiklah, segala kekurangan saya mohon maaf. Dari saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.